Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini kita akan membahas yaitu mengenai salah satu studi kasus yang merupakan lanjutan dari perkuliahan minggu sebelumnya, yaitu bagaimana menghitung benefit ataupun dampak dari suatu project, misalkan seperti project di sini saya contohkan adalah micro hydro. Nah, ada beberapa hal mungkin yang menjadi catatan bagi kita ya, bahwa yang pertama project ini karena sifatnya ini adalah public goods ya, di sini ya, yang menjadi catatan yaitu adalah public goods. Nah, public goods ini seperti kita ketahui ya, bahwa public goods itu sifatnya adalah meningkatkan dari penyediaan barang publik. Jadi kalau misalkan sekarang ada suatu public goods ya, katakan ini adalah G ataupun pengeluaran pemerintah, atau misalkan apakah ini dari government ya, atau misalkan si G ini itu bisa dari grant, atau misalkan G ini dari yang lainnya, misalkan, dan lain-lain, maka sifat dari proyek ini ya, bahwa G ini itu akan menambah terhadap quantity of supply. Jadi di sini kalau misalkan quantity of supply, nah jadi sifatnya itu kalau misalkan kita memiliki sebuah project, katakan ini adalah QS1, QS0. QS0 itu dia sebagai business as usual. Dan kemudian ini ada QS1, di mana QS1 itu adalah project. Nah, dengan adanya project ataupun QS1, maka QS1 itu akan selalu lebih besar dibandingkan dengan QS0. Nah, sehingga quantity of supply with project, quantity of supply of project itu selalu akan lebih besar dibandingkan dengan quantity of supply dari business as usual. Nah, mengapa hal ini penting? Dikarenakan pengadaan barang publik khususnya bagi proyek-proyek tertentu ataupun masyarakat ini akan menciptakan lebih banyak terhadap penyediaan barang publik. Agar apa? Agar public goods ini itu dapat meningkatkan consumer surplus. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat di sini outcome-nya itu adalah consumer surplus. Nah, kalau misalkan dia consumer surplus, artinya ketika misalkan bahwa QS1 ini adalah lebih besar dari QS0, artinya bahwa consumer surplus yang project itu akan selalu lebih besar dibanding dengan consumer surplus yang without project. Nah, berarti kalau misalkan sekarang consumer surplus, kalau misalkan kita lihat ya, bahwa rumus consumer surplus ini berarti apa? Berarti bahwa willingness to pay
dari project ini pasti akan lebih besar dibanding dengan willingness to pay sebelum project. Ini QS itu adalah quantity of supply. Kemudian CS itu adalah sama dengan consumer surplus. Kemudian WTP ini adalah willingness to pay. Oke. Nah, jika kita gambarkan ya, misalkan contohnya kita akan membuat suatu project, misalkan di sini ada, kita buat dulu misalkan konsep projectnya apa dulu, misalkan kita buat di sini ada project konsep. Jadi kalau project konsep itu misalkan yang pertama ada tujuan ya. Ini tujuannya apa? Oh, tujuannya itu misalkan untuk menyediakan improving electricity access and electricity supply in region X, katakan seperti itu. Jadi improving electric access and electricity supply in region X. Dengan apa? With improving economic benefit for society. Nah, di sini ada beberapa highlight. Itu yang pertama adalah electricity access. Kalau misalkan kita berbicara mengenai electricity access, artinya berarti di sini harus ada beberapa keyword ya di sini yang dipakai. Misalkan di sini ada electricity access. Nah, berarti di sini coverage area. Di sini ada coverage area. Jadi artinya bahwa coverage areanya ini berarti daerah yang katakan R project ya, wilayah yang ketika misalkan dia memperoleh project itu harus lebih banyak atau misalkan dibanding dengan yang business as usual. Atau jika tidak, para pelanggan ataupun rumah tangga ini yang project itu harus lebih banyak mengakses listrik dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki listrik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan diasumsikan jika demand-nya itu kita lihat di sini jika demand-nya itu adalah tetap. Demand-nya itu adalah tetap. Kalau demand-nya tetap berarti income-nya juga itu tetap. Nah, kalau misalkan dia income-nya ini tetap dan kemudian juga demand-nya ini tetap, artinya di sana tidak ada perubahan income.
Nah, artinya ketika kita misalkan ingin rumah tangga ataupun household, ya berarti diasumsikan bahwa number of household itu tetap. Jadi di sini number of householdnya itu tetap. Nah, kalau misalkan number of householdnya ini tetap, artinya apa? Artinya bahwa ketika misalkan household ingin membeli listrik di suatu daerah, dan kemudian pada kondisi business as usual pada saat ini, household tersebut itu tidak mampu untuk membeli listrik ataupun mengakses listrik dikarenakan misalkan harganya mungkin terlalu mahal. Ini ada household di sini. Kemudian katakan bahwa ini ada household yang memakai katakan apakah ada atau enggak yang menikmati listrik di sini? Ini misalkan jumlahnya tertentu, ya. Dan kemudian di sini ada household yang mereka tidak menggunakan listrik. Nah, household katakan yang pada proses business as usual, household yang electricity yang bau itu lebih sedikit dibanding dengan household electricity yang misalkan project, seperti itu. Atau misalkan sekarang ini nggak usah project dulu. Nah, ini household. Dan kemudian kita harapkan dengan adanya katakan project yang ini, ya, berarti diharapkan bahwa household yang electricity project itu harus lebih besar dibanding dengan ini salah nih, ini bukan household, ini non electricity. Nah, jika misalkan jika adanya project household yang electricity yang project nanti itu harus lebih besar dibanding dengan household electricity yang business as usual. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan dari project itu, sehingga apa? Sehingga electricity access, jadi kalau misalkan electricity accessnya itu adalah perubahan, jadi electricity accessnya itu berarti di sini ada delta household yang project, ya, dimana di sini bahwa household yang project dikurangi dengan household yang business as usual. Nah, seperti itu. Jadi dia diharapkan dengan adanya project tersebut, household yang memperoleh akses itu menjadi lebih banyak. Itu adalah benefitnya. Ini adalah salah satu benefit. Oke. Nah, kemudian electricity supply. Nah, ini keyword yang pertama, yaitu adalah electricity access. Kemudian keyword yang kedua yaitu adalah electricity supply. Electricity supply. Nah, electricity supply ini berarti apa? Berarti karena jumlah household dari si project ini itu akan lebih besar. Seperti itu, misalkan dia itu akan lebih besar dibandingkan dengan household yang business as usual electricity. Nah, berarti si
electricity supply ini berarti QS dari QSA ya, berarti di sini jika kita lihat. Oke. Ini yang ini sesuai dengan yang ini. Ya. Nah, maka QS dari electricity dari project itu harus lebih banyak dibandingkan dengan QS electricity yang business as usual, seperti itu. Jadi dia harus cakupannya harus lebih luas, jumlahnya juga harus lebih banyak. Nah, ketika kita sudah memiliki asumsi ini, ya, kemudian ada beberapa hal lagi yang menjadi catatan. Ini ada electricity supply, kemudian juga ini ada electricity access, electricity supply. Nah, selanjutnya yang menjadi pertimbangan utama selain ini yaitu adalah economic benefit. Nah, ini economic benefit. Nah, ini economic benefit. Nah, economic benefit ini ini ada hubungannya yaitu dengan nilai dari net benefit. Berarti net benefitnya yang mana? Nah, net benefitnya itu harus menghitung yaitu berapa antara nilai dari revenue ataupun manfaat yang dimiliki oleh masyarakat itu harus lebih besar dibanding dengan cost. Seperti itu. Jadi R ini adalah revenue. Kemudian C itu adalah cost. Seperti itu. Nah, jika kita revenue berarti di sini ada price-nya berapa. Ini ada price ya. Kemudian ada yang jelas tadi sudah ada quantity of supply of electricity. Kemudian cost. Nah, di sini sudah ada cost. Berarti ini adalah price nah, kemudian cost ini kemudian ini cost ini kita hitung. Ini berdasarkan pada cost of project. Nah, ini cost of project. Nah, bisa kita hitung di sini ada marginal, misalkan ya, kalau misalkan kita lihat di sini ada marginal cost nanti dan lain-lain. Oke. Nah, setelah kita lihat dari asumsi-asumsi tersebut, kita bisa membuat sebuah kurva di sini. Ini adalah kurvanya. Kemudian di sini ada price, kemudian di sini ada quantity, dan kita lihat di sini kita punya demand ya. Ini ada demand. Ini ada demand di sini. Dan kemudian tidak lupa juga ini ada MR ataupun marginal revenue. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian sesuai dengan terminologi sebelumnya kita pakai ini adalah business as usual ya. Nah, kita ganti di sini bahwa business as usual misalkan itu adalah sebagai baseline. Itu sebagai baseline. Berarti ini kita buat baseline itu adalah sama dengan 0.
berarti di sini ada KID 0 ya, ini KID-nya tetap. Nah, berarti jika diasumsikan bahwa pada posisi awal kuantitinya ini ya, karena tadi dia itu terbatas, berarti dia pada posisi quantity of supply-nya ada di misalkan di sini, yaitu QS electricity 0, seperti itu. Nah, kemudian kita buat, oke, ini adalah kuantitinya seperti itu dan lain-lain. Nah, jika diasumsikan bahwa pada posisi awal ya, ini misalkan bahwa ini adalah MC, yang ini adalah MC, ini adalah MC 0, marginal cost. Dia ada di sana ya, berarti di atas banget ini. Oke. Nah, seperti itu. Pada titik tertentu, nah di sana titiknya. Oke. Ini berarti sangat mahal sekali. Tuh. Ini adalah price-nya, seperti itu. Ini adalah price dari electricity. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita bayangkan ya, pada posisi awal di sini, pada posisi awal yaitu adalah baseline ataupun BAU, bahwa key supply electricity 0 di sini, ini adalah supply of electricity. Ini pada kondisi awal. Kemudian kita punya price-nya juga. Kita lihat di sini price-nya. Seperti itu. Ini price-nya. Oke. Nah, kemudian ini ada price-nya, price of electricity in BAU condition atau in business as usual condition. Nah, kita lihat jika kita pakai ini, nah misalkan seperti itu. Nah, ini adalah consumer surplus. Ini adalah consumer surplus. Ini adalah consumer surplus 0. Nah, seperti itu. Artinya pada kondisi ini harga listrik itu sangat mahal. Ini sangat mahal. Misalkan ini seperti kondisi-kondisi di luar Jawa. Ya, jadi kenapa dia itu mahal, misalkan kondisinya kenapa dia key SE-nya ini ya, ini key 0 SE, kemudian P0E-nya itu begitu tinggi ya, sementara di sini key-nya itu terbatas. Nah, misalkan mereka membeli harga BBM ya, ini BBM misalkan, ataupun
mereka itu biasanya menggunakan genset ya, ataupun pakai diesel generator. Nah, ini diesel generatornya juga itu ini ada menggunakan fossil fuels. Nah, ini harganya untuk misalkan 1 liter, khususnya misalkan seperti fuels, ini mahal sekali. Misalkan 1 liter sekitar 100.000 ataupun 150.000. Nah, ketika dia di-generate itu jadi power plant, ketika dia mengenerate listrik, maka harga listrik yang dihasilkan dari genset tersebut itu menjadi luar biasa mahal. Karena apa? Karena misalkan quantity dari supply listrik ya, ini kan dikalikan dengan harga yang dijual oleh penyedia. Ini fungsinya itu ini terdiri dari genset ya, ataupun diesel generator dengan jumlah energi, yaitu misalkan seperti fuels. Nah, di sini ada fuels. Nah, di sini DG itu sama dengan diesel generator, dan F itu adalah fuel. Nah, ketika si harga fuelsnya ini tinggi ya, katakan ini adalah harga solar misalkan. Nah, ketika harga solarnya itu naik ya, fossil fuelsnya atau fuelsnya itu naik, maka sudah dipastikan harga yang dijual per satuan kilowatt hours misalkan itu akan naik. Dan untuk apa? Untuk menghasilkan sejumlah quantity supply of electricity itu yang terbatas. Nah, sehingga di sini hanya sebagian orang, kalau misalkan jadi di sini berarti harganya itu relatif mahal. Jadi pada kondisi awal di sini electricity price itu sangat mahal, expensive. Oke. Nah, ketika dia itu mahal ya, nah sehingga apa? Sehingga di sini bahwa posisinya karena dia itu adalah karena mahal ya, karena mahal. Nah, karena mahal seperti ini, maka ini menyebabkan price juga naik seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya gambarkan, nah ini kenapa dia mahal, itu seperti itu. Oke. Nah, karena dia itu mahal dan menyebabkan price-nya itu sangat tinggi, nah sehingga konsumen surplusnya ini sedikit dan justru akan menguntungkan bagi produsen itu yang memang dia punya genset. Nah, ini kita lihat di sini, ini ada producer surplus. Itu seperti ini. Nah, ini producer surplusnya. Ini ada producer surplus. Seperti itu. Dan deadweight loss-nya, ini akan sesuai terhadap sejumlah supply yang tidak bisa disediakan oleh
oleh pasar. Jadi di sini, nah ini adalah deadweight loss seperti itu. Jadi DWL itu adalah deadweight loss. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia supply-nya, berarti supply-nya itu ada sejumlah price, dia menyediakan genset, berarti marginal cost ini menunjukkan electricity supply yang disediakan untuk genset. Ini. Ya, seperti itu. Ini jadi dia harganya ataupun price-nya ya itu akan lebih tinggi karena apa? Karena harga solarnya mahal. Oke. Nah, ketika project ini ada ya, di sini kita buat. Nah, sekarang ini kita sudah buat project konsepnya. Ini ada tujuannya ya. Tujuannya itu di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah improving electricity access, kemudian electricity supply, dan kemudian economic benefit. Nah, ketika kita akan membuat project ya, sesudah kita petakan, jadi saya akan buat di sini satu lagi. Saya akan buat satu lagi. Nah, misalkan ini adalah untuk project ya. Sini ada project. Nah, kemudian seperti itu. Oke, nah kita udah ada. Nah, ini adalah business as usual condition. Jadi ini adalah business itu terlalu panjang ya. Ini kita buat nah gitu. Ini ada BAU curve. Dan kemudian dari BAU curve ini kemudian kita buat adanya project. Nah, berarti skenario pertama yang harus kita sediakan seperti tadi yaitu harus menambah sejumlah public goods. Jadi skenario pertamanya, nah tadi increasing the availability of public goods. Nah, kalau misalkan increasing the availability of public goods berarti household yang menerima listrik ya ini akibat project itu harus lebih besar dibanding dengan household yang sebelumnya yang menikmati listrik. Nah, artinya kita harus menghitung dengan baik berapa jumlah household yang akan coba kita berikan manfaatnya. Jadi manfaat si project tersebut ya itu berapa kira-kira sebagai, ini saya sebut sebagai project beneficiary. Jadi household
Ini itu namanya adalah project beneficiary. Nah, ini ada project beneficiary. Nah, project beneficiary ataupun household yang akan menerima project ini kita hitung dengan baik. Jadi misalkan kalau yang sebelumnya ada rumah tangganya yang sebelum menerima project ataupun business as usual, misalkan ada sekitar 100 rumah tangga. Nah, kemudian kita mau meningkatkan aksesnya, jumlah rumah tangga yang project itu kita tambah misalkan 100 rumah, atau misalkan kita ingin mengganti atau bagaimana ini. Nah, kalau misalkan kita menginginkan bahwa dengan adanya power plant ini yang tadinya fossil fuels 100 rumah tangga itu beralih ke mikrohidro. Nah, kenapa? Itu bisa disebabkan karena dengan mikrohidro itu harganya lebih murah misalkan, dan juga dia lebih sustainable. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan masalah technical aspect. Jadi technical aspeknya ini yaitu dari sisi willingness to pay. Jadi willingness to pay-nya itu pertama bahwa harga quantity of supply, harga dari listrik ya yang di sini akibat project itu harus lebih rendah dibandingkan dengan harga yang business as usual. Jadi harga listriknya harus lebih murah. Supaya apa? Supaya si rumah tangganya ini mau beralih ke pembangkit listrik mikrohidro seperti itu. Nah, karena dia itu lebih murah sehingga cakupan benefitnya, jadi di sini yang harus kita lihat adalah benefit. Nah, supaya benefitnya itu supaya net benefitnya ini naik ya. Artinya bahwa net benefit dari yang project ini harus lebih besar dibanding dengan net benefit dari yang business as usual. Nah, jika net benefitnya ini harus lebih besar, ya harus lebih besar. Artinya apa? Artinya jumlah kuantitinya juga harus lebih besar, kemudian juga price-nya itu harus lebih murah. Karena apa? Karena ini harus disesuaikan dengan willingness to pay masyarakat supaya apa? Supaya semua orang bisa mengakses listrik atau yang disediakan oleh pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, contohnya di sini oke. Nah, berarti kalau net benefitnya berarti kalau misalkan di sini price-nya ya, ini price ini sudah kita tulis, kemudian quantity-nya juga. Berarti price electricity project ya. Kemudian quantity of supply ini ya. Berarti kita asumsikan PPE-nya ini harus turun ya. Kemudian quantity ini harus naik ya. Nah, seperti itu. Sehingga akan memperoleh revenue-nya lebih tinggi. Project ini harus lebih tinggi ya atau lebih besar. Ini bagaimana caranya dia harus lebih besar dibandingkan dengan revenue yang business as usual ataupun nol. Nah, seperti itu. Dan juga di sini kita harus mempertimbangkan yaitu cost. Cost-nya itu berarti ya cost
Cost-nya ini termasuk dari CAPEX ataupun capital expenditure ataupun CAPEX dan operational expenditure. Nanti biaya pemeliharaan dan lain-lain. Oke. Jadi ada CAPEX, ada OPEX. Nah, berarti di sini si CAPEX-nya itu termasuk dengan kualitas, misalkan gensetnya seperti apa, harus tahan lama dan bisa memiliki manfaat selama masa periode project ya. Itu misalkan minimal itu kurang lebih sekitar 10 tahun ataupun misalkan 20 tahun. Memiliki nilai ekonomis. Jadi di sini untuk yang C ataupun CAPEX ya, ini harus memiliki economic value. Economic value. Nah, economic value-nya ini misalkan bisa 10 ataupun 20 tahun. Nah, itu. Nah, kemudian dari economic value tersebut ya, kita tahu rentangnya. Nah, ini akan kita bayar. Berapa sih kira-kira kalau kita misalkan melakukan investasi di PLTMH dalam jangka waktu sekian, dan itu akan menurunkan misalkan harga dari listrik yang disediakan oleh PLTMH, seperti itu. Nah, selain dari capital expenditure, juga biaya pemeliharaannya ataupun disebut sebagai OPEX. Nah, jadi dia itu misalkan operational expenditure itu kita bisa hitung ya. Jadi di sini C itu ada 2, yaitu adalah CC ya, ataupun C itu CAPEX ya, ditambah dengan CO. Jadi C itu sama CC ini adalah capital expenditure. Capital expenditure itu adalah investasinya atau investment value. Jadi kita beli generator, kemudian juga bikin konstruksi sipil, kemudian dan lain-lain, itu akan seperti apa. Dan kemudian di sini ada channel ataupun operational expenditure. Kemudian ini berapa sih kira-kira biaya operasional? Nah, dia ada biaya operasionalnya. Jadi di sini biaya operasionalnya itu ataupun capital operational expenditure, misalkan O itu misalkan sekian persen ya, ini sekian persen dari revenue misalkan. Contohnya kita mau pakai misalkan sekitar 35% dari revenue. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat asumsi efisiensi. Jadi kalau misalkan saya gambarkan di sini ya. Nih misalkan ini ada periode waktu project ya. Dan kemudian ini ada operational expenditure. Itu dia seharusnya seperti itu. Nah, jadi dia di sini efisiensi. Oke. Nah, hal yang lain juga harus diperhatikan bahwa dalam project, terutama khususnya untuk capital expenditure, untuk capital expenditure sini ini ada T, itu adalah investment capacity. Jadi ini C ya. Nah ini.
Kalau misalkan kita berbicara mengenai capital expenditure, berarti di sini kita berbicara mengenai investment capacity. Mungkin bukan investment capacity ya. Berarti di sini kapasitas yang mampu untuk, misalkan jika kita asumsikan capital expenditure ini, misalkan dia untuk si generator, si genset ya, si genset ini dia bisa katakan menghasilkan berapa kilowatt hours ataupun berapa gigawatt hours ini generator capacity. Jadi misalkan kalau ini ada 2 megawatt misalkan ya, ini ada 2 megawatt. Nah, seperti itu. Nah, berarti dia mampu untuk memberikan supply of electricity itu 2 megawatt ya. Artinya kalau 2 megawatt ini kira-kira ada berapa household. Jadi di sini kapasitas dari daya supply listrik ya, berarti ini electricity supply capacity. Nah, seperti itu. Jadi di sini dia itu mampu dari 2 megawatt ini itu ada berapa rumah tangga ataupun household yang mampu untuk di cover oleh electricity ini ataupun oleh genset ya. Nah, kemudian dari asumsi ini ya nanti kita bisa tahu masing-masing itu economic value-nya. Nah, ini ada economic value-nya di sini. Jadi kalau misalkan kita tambahkan lagi berarti dia oke. Nah, di sini economic value-nya itu harus ada ya. Nah, ini economic value ini berapa tahun? Jadi dia sampai memiliki nilai ekonomisnya itu pada periode berapa tahun? Nah, misalkan di sini genset itu biasanya adalah 20 tahun maaf. Nah, ini 20 tahun. Seperti itu. Nah, ini rumah tangga misalkan asumsi ini untuk kurang lebih sekitar penggunaan misalkan satu rumah tangga itu ada berarti 2 megawatt ya, berarti sekitar gede banget ini sebetulnya untuk yang mikrohidro. Kalau 2 megawatt itu sekitar 2 juta ya, 2 juta watt hours. 2 juta watt dan kemudian berarti ini ada 2 juta watt ya. 2 juta watt. Nah, kalau misalkan 2 juta watt ini itu dibagi per rumah tangga ya. Ini asumsi bahwa rumah tangganya ini itu konsumsi listriknya dia berapa per jam ya. Misalkan rumah tangganya itu dia mengkonsumsi banyak ya, atau misalkan cuman sekitar hanya 100 watt ya, atau misalkan 200 watt ya. Ini 200 watt. Nah, kita tinggal bagi aja. Jadi 2 juta dibagi dengan 200 ya. Di sini 2 juta dibagi dengan 200 watt misalkan. Nah, berarti sekitar 20.000 rumah tangga ya. Ini bisa 20.000 rumah tangga misalkan. Nah, seperti itu. Berarti ada sekitar 20.000 household. Ya, seperti itu. Berarti dia bisa menampung 20.000 rumah tangga.
Kalau misalkan dia 200 watt, berarti banyak banget ini. Mungkin ini untuk satu kecamatan mungkin ya. Oke. Atau misalkan mau lebih sedikit, misalkan cukup dengan yang bukan 1-2 megawatt ya. Misalkan ini ini macam-macam nih. Biasa maksimalnya itu dalam kilowatt ya biasanya. Ada yang 500 kilowatt atau setengah megawatt ya, dan lain-lain. Nah, itu tergantung dari asumsi. Tapi ini saya hanya jelaskan secara general, jadi nggak spesifik untuk household tertentu. Nah, ketika kita sudah membuat itu ya, ketika kita misalkan sudah membuat itu, ini berarti kita sudah punya beberapa asumsi ya. Di sini kita sudah punya beberapa asumsi. Jadi dari asumsi tadi kita sudah tahu berapa jumlah kita bisa juga tahu berapa sih jumlah kapasitasnya dari masing-masing investasi tadi, berapa efisiensi untuk memeliharanya, kemudian juga economic value yang bisa dibangkitkan oleh genset, dan kemudian cakupan ya, dan kemudian juga kita bisa hitung berapa sih harga yang bisa dideliver ya dari public goods ini terhadap masyarakat. Nah, artinya bahwa berdasarkan hal tersebut, nah berarti di sini akan menciptakan yang pertama ya, prosesnya kita pasti sudah tahu berapa capex ya. Nah, pasti kita sesudah tahu berapa jumlah household yang akan kita cover. Kita sudah tahu ya, ada berapa jumlah householdnya itu ada berapa. Dan kemudian juga kita juga sudah tahu berapa demand-nya, misalkan seperti tadi ya. Ini demand-nya itu misalkan 200 watt per rumah tangga ya. Ini per rumah tangga. Dan kemudian kita tahu kapasitasnya dari investasi kita itu akan ada seperti apa. Nah, berarti di sini ada jumlah household, dan kemudian kita mengetahui yaitu generator capacity-nya kita tahu. Oke. Nah, dari masing-masing household A, P, kemudian di sini kita tahu juga katakan capex ya. Dan kemudian opex-nya juga kita tahu di sini. Capex plus opex ya. Di sini kita juga sudah tahu seperti itu. Sehingga kita tahu C-nya ataupun cost-nya. Nah, kalau cost-nya ini kita sudah tahu, kemudian juga demand-nya sudah kita tahu, sehingga kita bisa mengetahui berapa marginal cost dari project. Nah, sehingga kita tahu dari demand tersebut jumlah kuantitinya akan seperti apa ya. Nah, sehingga di sini saya beri warna biru di sini. Nah, kuantitinya kita tahu nih. Oh, ini ya kuantitinya berarti. Oke, kita akan nambah tadi karena ini banyak ya. Kita katakan posisinya ada di sini. Posisi kuantitinya itu nah, misalkan di sini ya. Quantity project electricity supply. Nah, kemudian kita lihat ya, ini ada kuantitinya ditambah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang price-nya itu dia akan ada di mana? Oke.
dengan quantity seperti tadi, berarti dia harus quantity, kita tahu dengan jumlah quantity yang tadi, berarti kita akan tahu berapa price-nya. Price-nya itu adalah ditunjukkan dengan marginal cost. Nah, sehingga marginal cost-nya itu akan disesuaikan dengan marginal revenue. Dan marginal revenue ini akan sama dengan sejumlah demand. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita tahu price dari, nah ini ya. Ini saya kasih warna yang sama. Ini adalah price project electricity. Nah, kita lihat di sini bahwa ini terbukti, yaitu bahwa project electricity by project itu akan lebih rendah dibanding dengan project price of electricity di business as usual, seperti itu. Dan kemudian quantity of supply dari project ini akan lebih besar dibanding dengan quantity of supply dari business as usual. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini projectnya sesuai dengan asumsi, ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ketika quantity of supply ini, ya, ini bertambah, ya, ini bergeser ke situ, ya, ini bergeser ke situ, dan kemudian kita memiliki yaitu surplus konsumen yang lebih besar, ya, yaitu dari mana? Nah, kita lihat di sini surplus konsumennya itu, saya pakai arsiran ini, ya. Nah, seperti itu misalkan. Nah, ini adalah surplus konsumennya. Ini surplus konsumennya ataupun consumer surplus. Saya kasih warna merah saja supaya jelas. Nah, ini consumer surplus 1, ya. Kita lihat bahwa consumer surplus 1 ini lebih besar dibanding dengan consumer surplus 0. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih besar. Dan kemudian producer surplusnya juga itu lebih besar, ya, di sini. Ini lebih besar juga. Nah, ini jadi bertambah, ya. Itu bertambahnya ini berarti dia tambahnya di sini. Nah, maaf. Kalau ini hitam, oh yang ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ini bertambah. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia consumer surplusnya bertambah, ya. Kemudian juga producer surplusnya bertambah dan harganya itu drastis menjadi lebih murah, ya, menjadi lebih murah. Nah, sehingga ketika kita hitung di sini, bahwa kita sudah buktikan, ya, bahwa berdasarkan di sini project analysis, yaitu apa? Bahwa PE itu lebih rendah dari P0E, kemudian quantity of quantity of supply dari E
project lebih besar dibandingkan dengan quantity of supply. Ini ya, kemudian consumer surplusnya juga yang project ya di sini ini lebih besar dibandingkan dengan consumer surplus dari business as usual. Nah, berarti kita sudah mengetahui bahwa net benefit dari project PLTMH ini itu akan memberikan ya. Jadi di sini ada PLTMH project ya. Jadi net benefitnya kalau misalkan kita lihat ya, ini kita bisa langsung hitung bahwa net benefit dari project itu bisa lebih besar dibanding dengan net benefit dari BAU ya. Karena apa? Karena di sini consumer surplus project lebih besar dibanding dengan consumer surplus dari business as usual. Nah, seperti itu. Nah, jika kita lihat di sini ya bahwa keputusan ini keputusan sementara ya, karena net benefit project itu lebih besar dibandingkan dengan business as usual, di mana delta ininya itu adalah lebih besar dari 0, maka kemungkinan dari hasil economic analysis ya, economic analysis bahwa benefit dari project ya di sini untuk proyek PLTMH itu diterima. Ini baru logisnya dulu ya. Nah, ya. Jadi untuk sementara ini konsepnya ya. Nah, begitulah mungkin Bapak Ibu sekalian saya menjelaskan konsep project ya dari mulai awal hingga akhir, bagaimana suatu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat analisis dari project PLTMH. Nah, selanjutnya nanti akan ada tugas yang akan saya posting di Google Classroom untuk Bapak Ibu kerjakan dan submit dalam Google Classroom tersebut. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas dan jagalah kesehatan di masa coronavirus ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.